tersebut. Beruntung banyak sekali yang request, kali ini kita akan bahas 7 karakter yang mempunyai bounty yang setara dengan Yonko, atau bahkan melebihi dari bounty yang Yonko punyai sekarang. Seberapa besar ya bounty dari mereka, dan apa alasan yang membuat bounty dari mereka setara dengan Yonko atau bahkan melebihi Yonko tersebut. Nah, sebelum kalian masuk ke daftar, jika ada yang belum makan silahkan makan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, oke? Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share ke sosial media kalian jika kalian menyukai video ini. Jadi, siapkan cemilan. Mari kita berlayar! Bounty di serial One Piece memang menandakan seberapa berbahayanya seseorang di dunia bajak laut ini, terutama dia menjadi ancaman terbesar yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Seperti halnya Luffy dengan bounty yang terus melonjak tinggi. Saat itu, Luffy berhasil memporak-porandakan Enies Lobby dan Impel Down. Seketika itu, bounty dari Luffy pun meningkat sangat pesat. Nah, selain itu, lawan yang dihadapi juga menjadi poin penting peningkatan kekuatan yang dimiliki masing-masing individu tersebut. Saat mereka sudah memiliki sebuah bounty, mereka resmi menjadi incaran dari Marine dan menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia One Piece. Beberapa dari mereka pun mempunyai bounty yang sangat besar. Salah satunya bajak laut dengan nilai bounty terbesar di One Piece adalah para Yonko. Yonko ini adalah kaisar lautan yang menguasai beberapa wilayah yang ada di New World. Mereka mempunyai armada bajak laut yang amat besar. Ancaman dari mereka sangatlah tinggi karena bisa sangat mudah mampu meruntuhkan kekuatan dari World Government. Kita lihat contoh real yang dimiliki oleh Shirohige, mantan dari Yonko sebelum time skip. Saat itu rekannya Porgat the Ace ditangkap oleh Marine untuk dieksekusi di Marineford. Armada Yonko ini pun secara terang-terangan ingin berperang dengan Marine. Mereka membawa banyak pasukan aliansi yang mereka miliki. Mereka bisa menghancurkan dan meluluh lantakan bangunan di Marineford dengan armada mereka. Alasan inilah bounty dari Yonko dihargai sangat besar dalam One Piece. Nah, selain para Yonko, beberapa orang dikatakan bisa mempunyai bounty setara dengan Yonko. Uniknya, mereka bukanlah Yonko namun mempunyai ancaman yang sangat serius dari World Government. Perlu kita ketahui dahulu, nilai bounty yang paling kecil dari Yonko dimiliki oleh Marshal Deitch dengan 2.247.600.000 belly. Kemudian di atas Deitch ada Shanks dengan 4.048.900.000 belly. Selanjutnya ada Big Mom dengan bounty sebesar 4.388.000.000 belly. Sementara itu, nilai yang paling besar dari yang masih hidup dipegang oleh Kaido dengan 4.611.100.000 belly. Sebenarnya ada Shirohige yang mempunyai bounty yang paling besar dari semua Yonko, yaitu 5.046.000.000 belly. Namun Shirohige ini tewas dalam perang di Marineford. Tapi mungkinkah ada karakter One Piece yang nilai buruan sebenarnya setara dengan Yonko? Hanya saja belum ketahuan. Kalau ada, ini adalah 7 kemungkinan dari karakter-karakter ini. Jadi, mari kita mulai daftarnya. Pertama, kita punya Kozuki Oden dengan kemungkinan bounty yang dia miliki adalah 4.010.000.000 belly. Kenapa Oden mempunyai bounty sebesar ini? Jadi, inilah alasannya. Kozuki Oden adalah daimyo dari Kuri di negeri Wano, putra mantan shogun dari negeri Wano yaitu Kozuki Sukiyaki, suami dari Kozuki Toki, dan ayah dari Kozuki Momonosuke dan Kozuki Hiyori. Dia termasuk ke dalam klan keluarga Kozuki 20 tahun yang lalu sampai dia dieksekusi oleh Kurozumi Orochi. Dia mempunyai 2 buah pedang yang diketahui, hanya pedang itu yang mampu melukai tubuh keras yang dimiliki oleh Kaido. Kekuatannya tak bisa kita anggap remeh. Dia adalah pengguna 2 buah pedang yang memberi kekuatan fisik yang sangat kuat. Yang menjadi alasan utama kenapa Oden bisa mempunyai bounty sebesar itu adalah karena dia bisa membaca poneglyph. Sebagai keturunan dari keluarga Kozuki, Oden mewarisi dari leluhurnya pengetahuan dan keterampilan untuk membaca poneglyph dan menulis bahasa kunonya. Jelas-jelas jika sejak Oden masih hidup, dia akan mempunyai bounty yang sangat besar dan bahkan setara dengan Yonko. Pengetahuan pembacaan poneglyph ini sangat amat dilarang oleh World Government. Entah apa alasannya. Yang terpenting adalah siapapun yang bisa membaca poneglyph akan dianggap sebagai ancaman besar dari pemerintahan dunia. Oke, ada kasus yang unik yaitu Nico Robin. Dia waktu kecil sudah mendapat bounty yang sangat besar, yaitu 79.000.000 belly. Robin dianggap adalah ancaman dari pemerintahan dunia karena dia berasal dari Ohara yang notabene orang-orang Ohara mampu membaca poneglyph.
Ini yang menjadi dasar mengapa Oden harus diganjar dengan bounty sebesar 4 miliar 10 juta belly. Selain alasan itu, dia juga merupakan kru dari bajak laut terkuat yang pernah bergabung. Dia pernah join dengan bajak laut Shirohige yang bahkan menjadi komandan divisi keduanya dan setelah itu berlabuh ke bajak laut Roger. Jadi inilah alasan yang kuat bukan bahwa Oden memang merupakan orang yang paling berbahaya untuk pemerintahan dunia. Kemudian selanjutnya ada Skopper Gaban. Gaban diperkirakan mempunyai bounty sebesar 4 miliar 128 juta belly. Sangat besar bukan? Lalu apa alasan bounty-nya harus sebesar itu? Dia adalah kru terkuat ketiga yang dimiliki oleh bajak laut Roger. Dengan predikat tanda kutip Skopper, dia menjadi anggota terkuat ketiga dalam bajak laut itu setelah Roger sendiri dan Silver Riley. Untuk saat ini kita memang belum tahu apakah Gaban ini masih hidup atau sudah mati. Tapi melihat Crocus dan Rayleigh masih sehat-sehat saja sampai sekarang, kemungkinan Gaban masih hidup di suatu wilayah, mungkin saja Raftel. Di kilas balik Oden, Gaban diperlihatkan seperti sejajar dengan Rayleigh. Gaban dan Rayleigh sempat berdiri bersebelahan. Kekuatan darinya pun memang tak main-main. Predikatnya sebagai orang ketiga yang terkuat di dalam bajak laut yang masih hidup hingga saat ini menjadikannya ancaman serius yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Dengan kekuatannya, dia bisa saja mengacau dan menghancurkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Yang menjadi parah adalah dia dengan kekuatannya bisa untuk tanda kutip mengkudeta seluruh keburukan dan kedudukan yang pemerintahan dunia dapatkan saat ini. Bukan tak mungkin sebentar lagi Gaban akan muncul dan mengejutkan kita semua para OP lovers dengan bounty besar yang dia dapatkan. Karakter selanjutnya yang mungkin mempunyai bounty yang besar adalah pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Mihawk dengan bounty sebesar 4 miliar 25 juta belly. Dengan bounty sebesar itu sangatlah cocok dengan Mihawk yang menjadi pendekar pedang nomor 1 yang dimilikinya. Mihawk dengan kekuatannya mampu menghancurkan apapun yang dia inginkan semaunya. Satu hal yang menarik dari dirinya, dia disejajarkan dengan Yonko Shanks dalam hal kekuatan dan ancaman. Jadi sangat cocok dia memiliki bounty yang tak kalah jauh dari yang dimiliki oleh Shanks saat ini. Kedudukannya yang sudah tidak lagi menjadi si Chibukai akan menambah was-was pemerintahan dunia dengan gerakan yang akan ia lakukan oleh kumis lele ini. Ini adalah ancaman yang paling serius. Dia bisa saja menjadi Yonko dengan sangat gampang jika dia mau. Selebihnya akan kita tahu pergerakan apa yang dilakukan oleh mata elang ini. Kemudian ada karakter Silver Riley yang harus masuk dalam bounty tertinggi ini. Rayleigh adalah tangan kanan dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia mungkin akan mendapatkan bounty sebesar 4 miliar 355 juta belly. Dia bahkan seharusnya mendapat bounty yang lebih besar lagi. Kekuatannya tak perlu kita ragukan lagi, dia setara dengan Admiral Angkatan Laut. Dengan usianya yang sudah berumur saja, dia mampu menahan imbang Kizaru dalam duelnya di Sambauri. Apalagi di masa mudanya, sampai-sampai dia mendapat julukan Raja Kegelapan. Nah, dengan tingkat ancaman yang sedemikian besar, sampai Angkatan Laut sungkan melawannya bila tidak didukung persiapan dan sumber daya yang tepat, ada kemungkinan Rayleigh mempunyai bounty yang setingkat para Yonko aktif. Terutama karena dari segi pengalaman, dia ini bisa melampaui Lin Lin dan Kaido. Dia jelas lebih senior pula dari Shanks karena Shanks dulu adalah anak magang di kapal Roger. Yonko sekelas Big Mom dan Kaido jelas bukan level dari kekuatan yang dimiliki oleh Rayleigh ini. Posisi selanjutnya ditempati oleh Gold Lion Shiki yang punya bounty cukup fantastis, yaitu sebesar 5 miliar 31 juta belly. Bounty-nya bahkan melebihi bounty dari Yonko aktif saat ini, yaitu Kaido. Bounty yang dimiliki oleh Shiki hampir setara dengan yang dimiliki oleh Roger sang Raja Bajak Laut. Kemudian, kenapa alasan bounty dari Shiki bisa kita sejajarkan dengan bounty dari yang dimiliki oleh Roger? Shiki yang kita tahu pernah dipenjara di level 6 tahanan Impel Down, penjara paling mengerikan di One Piece. Dia merupakan salah satu orang yang bisa kabur dari penjara itu dan memporak-porandakan penjara itu. Saat itu, dia bahkan harus ditangani oleh dua orang yang paling terkuat di Marine saat Shiki mau dijebloskan di penjara. Sengoku dan Garp sampai turun tangan dalam melawan Shiki karena ulah yang Shiki perbuat. Gerakan dari Shiki di masa lalu menjadi ancaman serius dari pemerintahan dunia. Dan yang unik adalah dia menjadi rival terkuat dari Roger saat masa keemasannya. Maka dari itu seharusnya bounty dari Shiki tak berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh Roger. Sampai saat ini dikatakan Shiki akan kembali ke dunia baru setelah 20 tahun lamanya. Akankah dia akan berulah lagi dan mendapatkan bounty sebesar itu? Jadi, kita nantikan saja ulah yang dimiliki singa ini. Next, karakter dengan bounty yang mampu melampaui Yonko adalah Pak D Dragon. Yang harus diingat, Dragon bukan bajak laut, dia adalah revolusioner. Bisa jadi bounty dari Dragon setingkat lebih tinggi daripada Yonko aktif saat ini. Terutama karena sejauh ini, Dragon tampak lebih berbahaya bagi pemerintahan dunia. Kedudukannya sebagai revolusioner menjadi ancaman yang paling besar dari pemerintahan dunia. Saat ini memang dia adalah orang yang sangat dicari dalam daftar buronan yang dimiliki oleh Marine.
Target dari Dragon saat ini adalah menggulingkan pemerintahan dunia. Pertama, target dari Dragon adalah Gorosei. Ini pun bisa dianggap lebih berbahaya dari Yonko. Dengan tujuannya ini, dia akan merupakan bounty yang sangat besar. Bounty-nya pun bisa mencapai 6.201.000.000 belly. Bounty ini bahkan mengalahkan bounty tertinggi yang dimiliki oleh Roger. Bounty-nya tembus ke angka 6 miliar belly. Dengan alasan yang kuat itu, pantas rasanya jika bounty dari Dragon kita beri nilai dengan angka sebesar itu. Terakhir, bounty yang paling mengejutkan adalah bounty dari Rock de Sebek dengan total nilai bounty sebesar 7.008.000.000 belly. Angka yang sangat fantastis dan menjadi bounty yang tertinggi karena tembus di angka 7 miliar belly. Mengapa orang ini bisa mendapatkan bounty yang sebesar itu dan bahkan 2 kali lipat dari bounty yang dimiliki oleh para Yonko? Pertama, orang ini menjadi ancaman serius dari pemerintahan dunia karena dia mempunyai bajak laut yang paling berbahaya di dunia One Piece. Beberapa anggota dari pasukan bajak lautnya notabene adalah Yonko yang menjabat saat ini, yaitu Big Mom dan Kaido, beserta mantan dari Yonko yaitu Shirohige yang ikut menjadi anggota dari bajak laut miliknya ini. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya kekuatan yang dimiliki oleh Sebek ini. Tambahan lagi adalah bahkan dia harus ditumbangkan oleh Garp dan Roger. Bayangkan, Garp dan Roger yang kita tahu mempunyai skill yang sangat gila di One Piece berduet guna menumbangkan Sebek ini. Dengan alasan inilah, bounty dari Sebek mampu menembus hingga ke angka 7 miliar belly lebih. Masih ada kemungkinan besar Sebek ini lolos dari insiden God Valley tersebut. Jadi kemungkinan besar Sebek akan kembali menjadi tugas besar dari pemerintahan dunia. Dengan bounty ini menjadikan Sebek orang dengan bounty paling tertinggi yang ada di One Piece saat ini, jika ini menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang bounty dari mereka? Adakah karakter yang kira-kira memiliki bounty yang setara dengan Yonko atau melebihi Yonko tersebut yang belum masuk dalam daftar? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.